Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujaki dengan NPM 22010117. Baik, pada kali ini saya akan melakukan pembuatan videoable assessment injury, di mana untuk alat yang digunakan ini terdapat yang pertama ada NaCl, di mana untuk NaCl ini berfungsi untuk membersihkan luka. Lalu ada hand gloves, di mana untuk sebelum pemakaian hand gloves ini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu ada mister, di mana saya akan mengukur luka tersebut. Lalu ada Google Form atau lembar Word Assessment, di mana saya akan menuliskan laporan pada akhir pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Baik Bu, perkenalkan saya Dr. Ahmad Mujaki yang bertugas pada anak klinik Nadia. Baik Bu, sebelumnya apakah benar dengan Ibu Nadia? Iya, Dok, benar. Baik Bu, untuk usianya 30 tahun ya Bu? Iya, Dok. Lalu untuk alamatnya apakah benar di Jalan Kalimantan? Iya, Dok. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan luka pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik Bu, punten untuk area lukanya di sebelah mana ya Bu? Ini, Dok, di tangan kiri yang sebelah atas. Oh, di sebelah tangan kiri yang atas ya Bu. Iya. Oh, baik Bu. Baik Bu, pada kali ini saya langsung melakukan foto meja pemeriksaan. Iya, Dok. Baik Pak, sebelumnya saya akan izin mendokumentasi terlebih dahulu. Baik Pak, setelah itu saya akan mengetahui lokasinya, di mana untuk semua luka harus dijelaskan mengenai jarak dari garis tengah tubuh atau daerah terkait luka yang akan dinilai, dan kepala atau tumit atau penanda anatomi lainnya, dan harus dilengkapi dengan koordinat X dan Y, di mana wilayah jarak pengukuran anatomis dan landmark. Baik, lalu untuk luka atau cedera ini misalnya ada abrasi, memar atau laserasi dan lain-lain. Lalu di mana untuk bentuknya ini lukanya ini mungkin lintar atau belang-belang, tidak teratur atau berbentuk L, V atau I dan lain-lain. Dimana untuk ukurannya ini, untuk laserasi ini pengukurannya harus dijelaskan dalam 3 dimensi, 2 di permukaan panjang dan lebar dan 1 untuk kedalaman. Dimana untuk orang hidup ini kedalaman luka terbuka dapat diukur dengan memperkirakan jenis jaringan dasar luka dan lokasi lukanya. Untuk orang hidup ini dengan anestesi atau orang mati kedalaman luka bisa diukur dengan penggaris. Dimana untuk semua luka kecuali luka terbuka pengukuran harus dijelaskan dalam 2 dimensi. Dimana Pak, untuk warna ini berdasarkan apa yang saya lihat untuk menentukan durasi atau cederanya. Dimana untuk orientasinya ini luka seperti melintang, membujur atau memiring, nanti saya akan dapat dijelaskannya. Dimana untuk nyeri dan kelembutannya ini digunakan untuk tingkat keparahan dan waktu cedera. Dimana lalu untuk deskripsi atau karakteristik lainnya seperti tepi tidak beraturan atau teratur, lalu ada margin terkelupas, lalu ada ujung tajam atau tumpul atau sudut untuk menentukan pisau bermata 1 atau 2. Lalu menjembatani atau pembuluh saraf dan jaringan ikat terlihat di kedalaman lukanya. Dimana saya akan menentukan bukti yang ditemukan pada luka seperti bekas tembakan atau noda. Dimana lalu untuk kesimpulannya nanti saya akan dibacakan di akhir. Dimana lalu untuk jenis cedera dan penyebabnya ini misalnya ada gaya tumpul, gaya tajam, tebasan panas atau listrik. Lalu untuk ini tidak disebabkan oleh instrumen atau benda atau diterapkan dengan yang utama lesi primer, abrasi, memar, laserasi, fraktur atau avulsi. Dan tidak disebabkan oleh benda dengan ujung yang tajam atau peralatan yang tajam. Dimana untuk abrasinya ini adalah cedera superficial yang melibatkan umumnya lapisan luar kulit atau permukaan mukosa. Jenis abrasinya ini khusus termasuk goresan atau abrasi linier, lecet-lecet, sikat atau lecet-lecet 3 atau gouge. Dimana untuk luka akibat ini keluarnya darah ke dalam jaringan setelah pecahnya pembuluh darah akibat benda tumpul. Lalu dalam memar berpola tinggal dapat menunjukkan sifat benda yang terkena dampak, tandaban atau lain-lain. Dimana untuk laserasinya ini luka akibat robek, pecah dan hancur jaringan oleh benda tumpul. Lalu untuk luka insisi ini dia akan disebabkan oleh instrumen tepi tajam yang kira-kira sejajar atau bersinggung dengan permukaan yang terluka. Lalu untuk luka tusuk ini dia akan disebabkan oleh alat runcing yang kurang lebih tegak lurus terhadap permukaan luka. Baik Pak, untuk laporan ini saya akan membacakan laporan medical legalnya.
Dimana Pak untuk laporan ini, untuk lokasi ini dia terdapat di bahu kanan, lalu terdapat luka jendela laserasi atau sobek pada bagian siku bawah tangan kanan dengan luka berjarak 9 cm. Lalu untuk wound injury, dia laceration atau lukanya ini sobek. Untuk shape-nya ini dia reguler, dimana untuk ukuran tersebut dia 16 cm kali 8 cm dengan kedalaman 6 cm. Lalu untuk warnanya ini dia erythema atau dia terdapat kemerahan. Lalu untuk orientasinya dia transfer, dan pain dan tendons ini disertai rasa nyeri tekan. Untuk adrenalin tidak ada. Lalu untuk batas ini tegas, tepi luka tidak rata, di mana terdapat ujung tajam, dan dia terlihat jaringan ikat di dalam lukanya. Di mana untuk kesimpulan ini, Bapak ini terdapat jenis cedera luka laserasi atau robek yang disebabkan oleh sayatan benda tajam. Pembuatan video yang selesai. Bila terkulit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.